Prabowo bidik 750 triliun rupiah. Bisnis hotel terpuruk kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan menyapa Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Saya juga menyapa Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios. Selamat malam. Malam Mbak. Saya menyapa Pak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR Fraksi PAN. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja saya menyapa selamat malam Pak Wihadi Wijanto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat malam Pak Wihadi. Malam. Dan di sebelah saya ada Mas Syamsul Asar, wartawan senior konten. Saya langsung saja tadi kalau kita lihat di paket pengantar tadi memperlihatkan bagaimana tuh dampak dari efisiensi anggaran tahap pertama sudah membuat para pelaku usaha hotel dan restoran ini agak kalang kabut karena ancaman badai PHK sudah di depan mata. Maka saya langsung ke Pak Haryadi dulu. Per hari ini Pak, sudah berapa pengusaha hotel yang melaporkan mengalami kerugian mungkin di atas 50% sejak pemangkasan anggaran KL dan transfer daerah diberlakukan? Ya. Jadi yang dilaporkan tentunya belum bilang kerugian ya, tetapi adalah tidak adanya reservasi. Jadi ini yang mengurangi yang okupansi. Ya, jadi memang boleh dibilang secara nasional itu tidak ada reservasi yang dilakukan di bulan Januari Februari ini. Sejak Januari sampai ya, sejak Januari. Nah, lalu juga yang sebetulnya agak miris juga di daerah itu sebetulnya kan pemerintah daerah tidak termasuk yang terkena secara besar-besaran ya pemotongan. Jadi pemerintah daerah juga tidak melakukan reservasi. Jadi mereka juga mengurangi kegiatan. Dan yang lebih aneh lagi adalah BUMN. BUMN juga ikut-ikutan nggak bikin kegiatan. Bahkan KL yang tidak termasuk terkena pemotongan juga enggan melakukan kegiatan karena nggak enak sama kementerian yang lain, KL yang lain yang mengalami pemotongan. Jadi ini tentu harus kita lihat begini. Jadi pangsa pasar pemerintah di sektor hotel itu cukup besar Mbak Ilona, yaitu 40% secara nasional. Tetapi kalau di daerah itu bisa lebih, bahkan bisa lebih dari 70%. Karena memang, nah kembali lagi, kan ada pertanyaan juga, kenapa begitu besar gitu ya, artinya porsi itu. Ya memang karena ada permintaan, tentu kami harus menyediakan suplainya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami kok kelihatannya seolah-olah kita bergantung kepada pemerintah. Nah sebetulnya ceritanya adalah karena memang pemerintah ada kebutuhan, tentu kami harus menyiapkan. Jadi kalau seperti itu memang kewajiban kita sebagai dunia usaha ya untuk selalu kan menyiapkan demand, melengkapi daripada demand yang ada. Nah jadi itu kemarin kebetulan juga saya di tempatnya Pak Saleh di Komisi 7 juga kita membahas masalah amandemen Undang-Undang Kepariwisataan. Kemarin juga saya sampaikan, jadi kalau saja ada market yang lebih besar atau bisa menggantikan itu juga kita pasti juga nggak ada masalah. Nah masalahnya di pariwisata sendiri kita juga dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara yang kecil Mbak. Jadi sekarang ini memang didominasi oleh market share-nya pemerintah. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Saleh kalau begitu. Mendengar keluhan dari para pelaku usaha Pak, pemangkasan anggaran ini kan kita nggak bisa lihat efisiensi satu hal, tapi kan sudah seharusnya kita juga memperhatikan dunia usaha karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan dan tentu saja punya efek ganda ke perekonomian biasanya di lokasi wisata. Lalu bagaimana legislatif menjawab keresahan atau mewakili jeritan para pelaku usaha? Saya pertama lihat dulu dari dampak dulu ya tadi yang dijelaskan Pak Haryadi. Pertama memang antara Januari, Februari, Maret itu setiap tahun itu memang biasanya kegiatan-kegiatan pemerintah itu jarang dilakukan di hotel-hotel seperti itu. Karena pemerintah juga masih konsolidasi anggaran. Apalagi sekarang kan ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, ya tentu konsolidasi anggaran itu masih belum selesai. Dan saya kira pemerintah sekarang juga masih menghitung-hitung alokasi-alokasi yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi dimaksud. Nah kemudian andai kata nanti misalnya pun ada dampak, itu bisa kita lihat mungkin setelah Maret. Biasanya pemerintah itu akan kelihatan bagaimana penggunaan anggarannya seperti yang dimaksud tadi itu untuk kegiatan-kegiatan tadi yang memang bisa dilaksanakan di hotel-hotel. Nah karena itu saya meminta kepada kita semua untuk lihat dulu sebetulnya seperti apa ke depannya supaya kita tidak langsung buru-buru mengatakan bahwa dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini
langsung memukul katakanlah dunia usaha kita, terutama dunia perhotelan seperti itu. Oke, kita butuh pembuktian. Saya ke Pak Haryadi. Kalau kita bandingkan year on year, kalau memang ada kebiasaan dari Januari, Februari itu biasanya sepi lah kita katakan. Tapi mungkin punya perbandingan tuh Pak, biar jelas nih penyebabnya apa. Kalau year on year, apakah sama trennya atau justru yang ini lebih anjlok? Mungkin saya ceritakan aja waktu 2015 ya, waktu Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden kan juga dilakukan penghematan saat itu ya. Nah itu dimulai dari bulan Desember. Nah pada saat dilakukan instruksi untuk itu lebih spesifik lagi, pokoknya nggak boleh bikin kegiatan di hotel gitu ya. Nah ternyata pada waktu dilakukan penyetopan ya kegiatan, ternyata banyak sekali permintaan demand dari pemerintah itu yang tidak bisa diselenggarakan dengan baik. Ini mungkin ini juga Pak Saleh. Jadi sebetulnya ada. Kalau kita lihat di bulan-bulan itu tetap ada. Memang nanti dia akan meningkat ya, dan paling ramainya itu adalah mendekati akhir tahun biasanya kan ngabisin anggaran. Nah, tapi di Januari kenyataan saya ambil contoh yang hampir sama kondisinya 2015 itu sebetulnya banyak sekali kegiatan yang ada, dan karena nggak boleh dibikin di kantor, akhirnya nyewa tenda, nyewa AC malah tidak efisien. Waktu itu akhirnya hanya bertahan kalau saya nggak salah di awal Maret diakhiri lah pokoknya, karena malah tidak efisien. Jadi permintaan itu sebetulnya ada, dan tadi saya bilang karena pemerintah itu agak spesifik ya, karena kegiatan untuk masyarakat itu banyak, untuk sosialisasi, untuk terkait dengan FGD, terkait dengan workshop, seminar dan sebagainya itu selalu ada saja begitu. Artinya apa yang dianalisis dari Pak Saleh tadi Anda tampik bahwa memang sekarang ini trennya memang sepi. Enggak, kalau untuk yang sekarang tuh beda. Kan begini loh, saya katakan pemerintah sedang melakukan konsolidasi, itu memang faktanya pemerintah Pak Prabowo ini minta efisiensi, dan itu dilakukan penghitungan-penghitungan serius itu. Jadi memang penghitungan-penghitungan yang dilakukan Pak Prabowo itu tadi seperti yang dikatakan Pak Prabowo, ini kita lakukan efisiensi dalam konteks untuk memberdayakan masyarakat. Jadi semua efisiensi yang dilakukan itu nanti peruntukannya adalah untuk masyarakat, dan itu dilakukan. Nah, perhitungan-perhitungan itu butuh waktu. Saya kira sekarang ini nggak ada anggaran yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah, katakan pemerintahan pusat ya, dalam hal ini kementerian lembaga, untuk memang mengadakan acara-acara yang di hotel-hotel. Maka kalau misalnya sekarang dikatakan ada dampaknya secara langsung, itu tidak tepat. Artinya belum sekarang kita memberikan penilaian itu. Kasih pemerintah misalnya waktu nanti, misalnya setelah Maret, katakan setelah itu ada kegiatan-kegiatan, nanti baru kita lihat ada dampak atau tidak. Tapi yang jelas menurut saya memang selain daripada dampak yang tadi ke perhotelan dan seterusnya, Presiden itu sebetulnya sudah menginstruksikan jangan sampai penghematan efisiensi ini malah justru menimbulkan problem katakanlah dunia kerja. Kan jelas itu, terutama di internal pemerintah loh. Ini saya langsung katakan di sini, misalnya kemarin kan ada isu TPRI, RRI merumahkan karyawan segala macam. Di Komisi 7 udah kita bahas ini tidak boleh. Dan sekarang semua kembali bekerja. Dan itu bahkan besok saya besok dengan teman-teman Komisi 7 dibagi ke 3 wilayah, 3 daerah untuk meneliti kembali apakah ada orang yang diberhentikan, dirumahkan akibat efisiensi ini, terutama di tempat yang tadi, TPRI dan RRI. Itulah saking seriusnya kita untuk melihat ini, dampak ini jangan sampai ya menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya untuk masyarakat. Terutama juga saya kira hotel, kalau memang betul-betul hotel ini memberikan katakanlah peluang kerja yang luar biasa besar, pasti pemerintah akan ada di sana. Tapi jadi Pak Haryadi tetap harus jaga komunikasi tentu dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata atau Kementerian Perekonomian gitu. Saya penasaran sama satu data singkat saja Pak Haryadi. Berapa banyak mungkin laporan dari teman-teman di asosiasi pembatalan booking hotel yang dilakukan mungkin sejak tahun lalu dan batal dilaksanakan di Januari atau Februari? Nah, bedanya gini Mbak, kalau tahun lalu itu kan tidak ada inres ya, masalah ada. Nah, kalau sekarang itu boro-boro batal, orang nggak ada gitu, mau gimana? Kalau saya katakan kalau aku lihat itu beda cerita. Jadi kalau kita compare itu tetap ada permintaan. Ya, sekarang ini bedanya ya, bukan hanya pemerintah, tadi saya sampaikan, BUMN juga enggak gitu kan, aneh ya, apa urusan korporasi kok enggak BUMN juga. kan juga BUMN juga lagi di review Pak, makanya ada undang-undang BUMN yang baru.
Ya kan anggaran BUMN itu sendiri sekarang tuh sedang betul-betul dikaji ulang oleh Nah, berarti benar dong ada makanya dampaknya kalau impactnya banyak, Dampaknya kan ini kan sebetulnya kan yang saya katakan tadi, semua anggaran pemerintah dan seluruh uang yang ada yang dimiliki oleh pemerintah sedang direview ketat oleh pemerintah gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya untuk sementara ini jangan kasih penilaian dulu dong ya kan. Tunggu beberapa waktu ke depan. Saya hanya ingin luruskan karena tadi kan Pak Saleh bilang ini bulan ini apa karena ada konsolidasi memang tidak ada kegiatan. Kan Mbak Ilona nanti nanya sebetulnya gimana? Saya bandingkan dengan tahun lalu gitu loh. Tahun lalu tuh ya biasa ada. Sekarang memang ada ininya terasa sekali Pak. Jadi memang nggak ada gitu, intinya nggak ada. Dan itu menyangkut tadi pemerintah daerah juga enggak, BUMN juga enggak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nanti ke Pak Wihadi. Pemangkasan di tahap pertama saja itu sudah menimbulkan gejolak dan sekarang kemarin Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemotongan akan dilakukan 3 putaran, 2 memotong anggaran kementerian lembaga, 1 kali dari dividen BUMN. Apakah pemerintah seharusnya mempertimbangkan lebih dulu lah gejolak yang terjadi baru memutuskan efisiensi dilanjutkan atau tidak? Nanti dijawab, saudara tetaplah di Bisnis Talk. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300T. Penghematan putaran kedua 308T triliun. Dividen dari BUMN 300T, 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngenyek. Kalau nggak mau, nggak usah. Tapi rakyat kita, anak-anak kita harus makan bagus. Sisanya berarti kita akan punya 20 miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara. Ya, saya langsung ke Pak Wihadi. Pak, kemarin pemangkasan di tahap pertama saja itu menimbulkan gejolak dan tadi kita dengarkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemangkasan dilanjutkan 3 kali. Pertanyaannya adalah apakah tidak sebaiknya ditunda, dievaluasi dulu, baru diputuskan, dilanjutkan atau tidak? Nanti dulu, ini permasalahan pemotongan pertama, ini pemotongan pertama yang mana? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa pemotongan pertama 300T itu sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini sudah dilakukan. Kata-kata itu kan ada, sudah dilakukan. Itu kapan, Pak? Dan itu ada di dalam BA-Bun. Nah, posisinya BA-Bun itu ada pada saat pembahasan APBN 2024, BA-Bun itu di luar 3.600 yang sudah diketok, yang sudah disahkan DPR untuk anggaran tahun 2025. Jadi berbeda nih. Ya. Nah, kemudian ini 300 triliun dari mana? Penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah dilakukan dengan adanya program automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini semua KL paham itu mengenai automatic adjustment. Dan juga ada spending better yang diterapkan terus oleh Kementerian Keuangan. Dengan adanya automatic adjustment itu terkumpullah 300 triliun dan itu masuk dalam BA-Bun. Ya, di luar 360. Jadi itu sudah ada. 300 triliun itu. Pada saat Pak Prabowo belum dilantik pun 300 triliun itu sudah ada di BA-Bun. Hasil penghematan. Kemudian efisiensi dilakukan oleh Pak Prabowo 308 triliun tapi tidak akan merubah struktur anggaran 3.600. Berarti ini ada mispersepsi dari publik, Pak. Karena publik taunya adalah pemotongan dilakukan ketika impres dikeluarkan. Tentu, ini makanya mesti harus diperjelas, ya kan? 308T itu dilakukan dengan impres nomor 1 tahun 2005. Nah, dengan 308T maka yang terjadi adalah efisiensi anggaran. Dan kembali lagi dalam hal ini efisiensi anggaran itu tidak menyentuh belanja pegawai. Artinya seluruh pegawai, seluruh yang namanya ASN itu tidak akan kena PHK. Iya, tapi kenapa kemarin sempat ada ribut-ribut ya? Nah, inilah permasalahannya KL ini pada saat yang meributkan ini
tidak paham mengenai masalah instruksi yang disampaikan. Karena begini, efisiensi ini sendiri pun adalah efisiensi yang berdasarkan program daripada masing-masing program anggaran. Jadi kalau misalnya program anggaran ini membutuhkan misalnya program pengentasan kemiskinan, ya pengentasan ada kunjungan ke luar negeri misalnya, ini nggak perlu lagi gitu kan? Kunjungan kemana? Ini kunjungannya cuma sekian, nggak perlu lagi. Seminarnya misalnya 10 kali dipotonglah menjadi 4 kali, tapi program itu tetap berjalan dengan efisiensi. Itu misalnya. Terus misalnya pengembangan apalagi gitu kan? Nah ini semuanya disisir per item program. Sehingga yang dimunculkan adalah biaya daripada perjalanan dinas, dan seminar, dan pembelian ATK. Dari masing-masing efisiensi yang ini, muncullah yang namanya perjalanan dinas itu sampai 44 triliun, ATK sampai 44 triliun, kan begitu. Nah, ini terkumpul, ini dikumpulkan dari awal, muncullah angka itu 308 triliun. Ini efisiensi seperti itu. Nah, kalau terjadi hal-hal yang misalnya ini narik kepada belanja pegawai, ini KL-nya yang mesti harus tahu gitu kan, bahwa ini tidak terjadi seperti itu harusnya. Makanya dilakukanlah rekonstruksi itu kembali, ya kan, karena banyak, ya kita paham lah, banyak juga menteri-menteri yang baru yang mungkin secara anggaran dia masih belum connect dengan ASN yang di bawah gitu kan. Nah, jadi ini semuanya sebenarnya tidak akan menimbulkan gejolak kalau masing-masing paham mengenai masalah efisiensi ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dividen BUMN. BUMN itu mempunyai dividen 300 triliun. Selama ini BUMN ini menyetorkan dalam bentuk PNBP kepada pemerintah. Yang besarnya ada kadang-kadang 80-90 triliun. Tetapi kan masih ada yang ditahan dari BUMN sendiri. Kan begitu? Tidak 100%. Sekarang 300 triliunnya itu, 200 triliunnya diberikan kepada negara sebagai pemegang saham. 100 triliunnya dikembalikan kepada BUMN untuk penyertaan modal dan untuk operasional daripada BUMN yang ada itu. Ini kepada Kementerian Keuangan, Menteri BUMN. Jadi disinilah makanya Pak Prabowo mengatakan apa 300, 38, 200. Sehingga muncul 750. Nah, kemudian juga ada narasi yang salah juga, bahwa MBG 24 triliun, bukan itu. Tambahannya adalah kalau kita lihat Pak Prabowo menambahkan 24, saya pakai 24 itu 24 triliun, bukan 24 US dollar, miliar dolar gitu loh. Nah, ini kan kalau kita baca pelan-pelan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jelas sebenarnya 24 itu berapa. Sehingga MBG itu adalah 100 triliun on progress. On progress artinya apa? Ini kan sedang berjalan. Menambah anak-anak yang diberikan makanan bergizi ini, nah, tentunya menambah anggaran dengan kemungkinan pada 1 tahun ini adalah menjadi 100 triliun. Nah, ini jadi persepsi-persepsi ini harus dipahami semua sehingga market ini tidak bergejolak gitu. Seakan-akan kita memperlambat daripada laju perekonomian. Bukan begitu. Justru kita ingin menumbuhkan perekonomian ini gitu kan dengan program-program yang pro rakyat gitu kan. Justru automatic adjustment yang kemarin itu adalah memotong anggaran. Kalau ini tidak memotong anggaran, hanya mengalihkan kepada bidang-bidang yang lain sehingga bidang lain menjadi tumbuh. Dari 300 itu. Dari 308 itu. Dari 308 ya, bukan 300-nya, 308. Mas Huda, 3 tahap pemangkasan akan ditempuh. Kalau berdasarkan pidato Presiden Prabowo tadi, dia mengatakan untuk apa? Untuk makan bergizi. Ya. Tanggapan serius atas keputusan Presiden melakukan efisiensi sampai 3 tahap yang goal utamanya demi program MBG? Ya, pertama seperti ini Mbak, bahwa setiap realokasi anggaran, kalau bahasanya tadi Pak Wihadi ya, realokasi ataupun refocusing anggaran, ini pasti akan berimpact kepada sektor-sektor yang memang direalokasi anggarannya. Kita lihat dari perencanaan dinas dalam negeri misalkan, ini pasti akan berimpact kepada sektor hoteling, sektor Pak Heriadi, ataupun ya menimbulkan multiplier effect gitu kan. Meskipun kita tahu juga bahwa ketika ini dialihkan ke sektor MBG misalkan, ini ada multiplier effect di situ juga. Nah sekarang ini kita bisa bilang ada nggak sih
dokumen pemerintah yang menyebutkan ini jika ditambah 100 hingga 100T, ini akan bisa menutup multiplier efek yang ditimbulkan dari pengurangan sektor pariwisata misalkan seperti itu. Nah, kedua adalah kalau kita lihat seperti ini, Mbak. Ini kan saya juga nggak tahu juga dividen BUMN 300T itu, Pak Wihadi, apakah memang itu laba konsolidasi atau memang dividen? Karena beda nih. Kalau dividen itu yang memang dividen. Selama ini memang dividen. Cuman memang yang disetorkan di PNBP itu cuma 90, sehingga tahunnya itu 90 yang ada di PNBP gitu. Ya, karena kalau kita baca sebenarnya ini kan peningkatannya sangat tajam sekali gitu kan. Dari 90T ke 300T gitu kan. 90T itu adalah yang disetorkan kepada negara PNBP. Ya. Tapi yang dividennya itu kan dalam laporan-laporan keuangan yang BUMN itu 300T. Ya, itu laba konsolidasi sebenarnya. Ya. Laba konsolidasi. Nah, laba konsolidasi ini ada yang memang digunakan untuk dari BUMN. Pasti ada juga yang distorkan memang bagian dari pemerintah yang mempunyai saham seri A, seri B dan sebagainya. Makanya ini dividen ini memang 90T. Nah, saya juga heran juga. Erick Thohir bilang kita ada 300T loh sebagainya. Nah, ini yang nggak kita habis pikir gitu kan. Ini 300T dari mana gitu kan? Apakah laba konsolidasi atau dividen? Kalau benar dividennya itu 300T, sekarang dia pertanggungjawaban untuk yang kemarin-kemarin seperti apa gitu kan. Mereka 90T setorkannya cuma 300T misalkan, setorkannya 90T gitu. Ini kan lucu gitu kan kalau memang menteri kan ada laba yang laba tertahan kan, ada laba tertahan kan. Ya. Nah, yang distorkan kembali itu kan 90T, yang dividen yang distorkan kan 90T. Tapi kan ini ada dividen yang ditahan gitu kan untuk kepentingan ini. Nah, 90T sendiri itu pun nanti akan oleh pemerintah itu akan bisa dikatakan untuk PMN yang selalu kita lakukan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan gitu. Ya, tapi ini kalau saya jelaskan sebenarnya ini adalah laba konsolidasi sebenarnya. Kalau saya baca ya, karena gini, beda sebenarnya. Laba konsolidasi sama dividen gitu. Bahasa akuntingnya ya. Iya, bahasa akunting. Kalau laba konsolidasi ya BUMN mendapatkan laba 300T misalkan, tahun kemarin 265T, yang distorkan 90. Nah, yang ini distorkannya 300 atau 90 nih. Saya juga. Jadi Mas Huda, dengan adanya langkah upaya efisiensi yang dilakukan dari perkiraan Selios, bagaimana nasib perekonomian? Tumbuh nggak di atas 5%? Ya, kalau kita lihat dari multiplier efek yang ditimbulkan, ini kita khawatir sebenarnya ini akan terjadi, ya kalau dibilang refocusing anggaran ini dan ada 300, sebenarnya kan berarti kan kalau 3.600 ada yang ditahan sebagai BA-BUN 300, artinya ada 3.900 yang memang seharusnya bisa dibelanjakan oleh negara, tapi memang ditahan 300. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya bisa memunculkan satu penurunan dari government expenditure. Bagaimanapun juga government expenditure itu dia mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita hitung 0,3% dari pertumbuhan ekonomi kita, artinya adalah kita hitung ternyata kalaupun apes-apesnya ini kita ada di angka 4,2%. Kalaupun ini bisa diminimalisir, itu ada di angka 4,8%. Dan ini yang kita lihat sebenarnya ada multiplier efek di situ. Pak Riyadi kalau tadi sampaikan, hoteling itu dia mempunyai multiplier efek yang cukup besar. Kita ada hotel ini kan ada dari sisi penyediaan alas kaki misalkan, atau penyediaan amenities di hotel itu sendiri, ataupun juga bisnis laundry dan sebagainya, dan pariwisata yang berbentuknya tadi mungkin UMKM yang dia menjual handicraft dan sebagainya, itu pasti akan terdampak. Nah, makanya ini kita hitung ya multipliernya cukup besar ketika ada pengurangan di dalam perjalanan dinas dalam negeri. Tapi tadi cukup tercerahkan ketika Pak Wihadi bilang sebenarnya bukan dihilangkan, tapi dikurangi untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Walaupun tetap pasti akan ada efek multiplier ketika ada pengurangan perjalanan dinas dari 10 ke 4 ataupun ke 3 itu. Pak Haryadi, apakah sejauh ini para pelaku usaha hotel dan restoran sebenarnya sudah duduk bersama untuk mencari solusi terkait dengan keadaan yang harus dihadapi saat ini supaya nggak ambruk lah, atau mungkin ada mimpi buruk PHK, atau bahkan mungkin sudah ada upaya mengurangi ketergantungan terhadap government spending? Iya, jadi pertama tentu kami harus melakukan langkah-langkah jangka pendek ya, karena ini kan namanya perusahaan kan harus tetap berputar. Jadi tentu kita juga harus melakukan efisiensi, kira-kira begitu. Nah, salah satu dari efisiensi itu memang adalah merampingkan jumlah karyawan kita disesuaikan dengan tamu yang akan datang. Itu sudah kita plankan, tapi prosesnya nanti kita lihat, ini masih menunggu situasinya. Nah, lalu
juga yang kita lakukan ini juga mengantisipasi, kan kami ini juga sebagian besar punya kredit ke bank ya, ada pinjaman juga. Nah ini juga harus dibicarain juga sama bank. Andai kata terjadi sesuatu terhadap cash flow, itu juga harus kami mitigasi juga di sana. Nah pertanyaannya tadi yang berikutnya adalah terkait dengan apa nih kalau misalnya seperti mau di-shifting kemana. Nah kemarin saya setengah hari penuh dengan Pak Saleh Dauli di Komisi 7 membicarakan itu. Jadi ada satu peluang yang sebetulnya kita bisa geser dari pemerintah, yaitu terhadap wisatawan mancanegara. Nah hanya problemnya adalah kita nggak pernah menangani secara khusus untuk menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia gitu. Nah ini juga harus kita lakukan. Nah kalau itu kita bisa lakukan, tentunya ketergantungan terhadap government spending ini juga akan berkurang, karena sekarang ini jumlah kamar di Indonesia baik yang hotel berbintang atau non bintang itu udah 850.000 kamar, angka yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan Thailand. Itu kita lebih banyak Pak Saleh. Jadi ini nggak main-main. Jadi artinya saya kemarin sempat bilang sama Pak Saleh, rule of thumb-nya kalau dengan Thailand itu harusnya kita 1,5 kali. Jadi kalau Thailand dapat 40, kita harusnya 60 juta wisatawan mancanegara. Jadi itulah untuk mengisi dari kapasitas yang ada. Jadi tentunya ini juga suatu langkah yang kita juga perlu antisipasi ke depan, karena saya juga sampaikan ke Pak Saleh, kalau itu kita dapat semuanya, justru yang ada kita akan mengkontribusi dari pariwisata signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oke, baik. Saudara, pemerintah tegaskan efisiensi diterapkan demi menyetop penggunaan uang negara yang serampangan, tapi di sisi lain efisiensi bisa berdampak akan lesunya perputaran uang di berbagai sektor usaha. Bisnis Talk segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Wihadi, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dhanil Anzar Simanjutak bilang semangat dari efisiensi untuk menghentikan kebocoran anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau ada raja-raja kecil yang menolak akan ditindak. Ini pernyataannya, kami putarkan. Pak Prabowo sudah mengamati tata kelola penganggaran kita, tata kelola spending kita, itu banyak yang melakukan pemborosan. Makanya kemudian Pak Prabowo minta Kementerian Keuangan melakukan penyisiran semua anggaran-anggaran sampai satuan yang terbawah. Maka ditemukan banyak alokasi-alokasi yang seharusnya itu tidak dibutuhkan. Kalau kemudian tadi disebutkan ada PHK dan segala macam, tidak boleh itu dilakukan. Kami sebut sebagai disobedience yang dilakukan oleh, dalam tanda kutip, Pak Prabowo nyebutnya raja-raja kecil. Dan itu langsung ditindak. Pak Wihadi, sebenarnya sudah seburuk apa tata kelola anggaran pejabat sampai harus dilakukan efisiensi? Ya, jadi begini. Efisiensi ini kan memang kita melihat ada hal-hal yang memang program-program yang tidak substansi, yang bisa tidak dijalankan, dan ada program-program yang tetap substansi yang harus dijalankan. Substansinya harus dilihat dulu. Nah kemudian kalau kita mengenai masalah kebocoran anggaran, ini memang kalau kebocoran anggaran selalu dikatakan memang ada kebocoran anggaran. Nah salah satunya adalah ini kan momen di mana kementerian-kementerian baru, dipilah-pilah kementerian-kementerian baru itu, kan pemecahan daripada kementerian baru, sehingga anggarannya pun dipecah-pecah lagi kan begitu. Nah disitulah kemudian satu persatu disisir program-program kerja daripada masing-masing KL itu. Ada program kerja yang dianggap ini adalah inefisiensi, ya kan? Sehingga perlu dilakukan efisiensi. Nah, salah satunya yang terbesar itu adalah perjalanan dinas. Ini yang dianggap adalah inefisiensi. Kemudian juga pembelian ATK. Karena sekarang ini kan sudah banyak paperless dan segala macam, sudah tidak lagi dengan kondisi seperti itu. Inilah yang juga memberikan penghematan, ya kan? Kemudian ada yang namanya seminar, ya. Seminar itu juga salah satu hal yang bisa juga lebih diefisienkan, misalnya yang saya katakan tadi contohnya kan 10 bisa menjadi 3 kali. Nah ini boleh dianggap ini sebagai kebocoran yang terdahulu, bisa saja seperti itu, tetapi ini kita bicara efisien bukan kebocoran, ya. Tetapi di satu sisi kita harus juga melihat bahwa kita ini
melakukan efisiensi ini dengan tidak memotong anggaran yang sudah disetujui posturnya, tetap 3.600. Jadi rakyat ini tidak perlu bahwa ini seakan-akan pemerintah memotong dan mengambil itu, tidak. Tapi ini akan dikembalikan kepada sektor yang lain. Realokasi, gitu kan? ya. Realokasi apa? Ya memang. Bayangkan kalau sekarang apa yang dikatakan Pak Rahmat ya, mengenai masalah hotel, bagaimana hotel. Ya memang permasalahan hotel ini kan memang kalau kita lihat seringkali dipakai oleh seminar. Tetapi bukan berarti ini tidak akan ada lagi, tetap masih ada juga gitu kan, cuman berkurang. Nah inilah, Cuman berkurang. ini kan permasalahannya kan permasalahan yang memang harus mendukung pemerintah dalam masalah efisiensi. Kalau kita harus membuang uangnya, ya kan, pemerintah dalam kondisi ini memberikan kepada, ya mohon maaf ini, memberikan kepada pengusaha hotel. Pak Prabowo mengatakan daripada saya berikan ini pengusaha yang sudah kaya, saya berikan anak-anak ini untuk makan, kan begitu. Nah ini kan sesuatu hal yang memang sebenarnya untuk pro rakyat. Gitu. Ya, tapi kan sebenarnya usaha itu kan sektor real. Nah, betul. Tetapi jangan salah. Tapi jangan salah. Memberikan makan ini juga sektor real. Ya. Butuh yang namanya beras. Ya. Ya, butuh yang namanya sayur, butuh yang namanya daging, butuh yang namanya telur. Ini siapa yang mensupport? UMKM. Yang mensupport UMKM siapa? Dulu yang store telur kepada hotel, dia bisa jualan ke EPG. Baik. Ya kan? Baik. Sayur juga demikian. Jadi ini multiple efeknya juga berjalan di bawah untuk masalah makanan gitu Oke, kan. baik. Saya tenaga kerja misalnya. Soal Tenaga kerjanya yang ada di dapur-dapur itu. Kita ada berapa ribu dapur nanti. Baik. Gitu kan? Saya tambah kasih Boleh, soal tadi apa kebocoran tadi. Sebetulnya kan lihatnya itu jangan dari sisi pengeluaran saja sebetulnya anggaran kita itu. Kadang-kadang kita ini kan fokus ini pengeluaran negara sekian. Coba lihat dari pemasukan dulu. Pemasukan kita kan pajak kita kan cuma berapa gitu. Iya. Nah sekarang kalau misalnya mau melihat apakah itu ada kebocoran atau enggak, bisa enggak pajak itu dinaikkan. Jadi misalnya kalau selama ini hanya dapat 2.000 triliun misalnya 2.200, bisa enggak itu pajak misalnya menjadi 5.000 karena potensinya bisa jadi 5.000. Nah kalau itu ada 5.000 berarti kan kebocoran pajaknya kan bisa tertutupi, dan juga dengan PNBP dan bea cukai dan berbagai macam sumber-sumber pemasukan negara kan pemasukannya kan cuma begitu kelihatan kok itu. Kalau dalam neraca APBN itu jelas kok pemasukan sumbernya ini, pengeluaran ini. Dan itu bisa diseimbangkan nggak dengan yang itu? Nah, saya berharap Bapak Presiden Prabowo ya ini bisa juga melihat ini pemasukan ini, sehingga ini Kementerian Keuangan ya tidak asik ngitung aja, potong sana, pindahkan sana apa sana, jangan sampai begitu, karena kan kesannya tidak baik walaupun tujuannya untuk kepentingan rakyat. Tapi ini ya soal sumber ini saya kira diperbesar. Ya termasuk hilirisasi kan saya dengarkan dulu. Kencang nih hilirisasi. Gimana dampak dari hilirisasi itu bisa memperbaiki struktur ekonomi kita terutama APBN kita gitu. Oke, Mas Huda punya tanggapan, satu kritik, yang kedua mungkin ditanggapi juga bahwa kemarin Anda mengatakan bahwa dengan adanya efisiensi PAD itu bisa turun signifikan, ujung-ujungnya adalah ekonomi daerah itu bisa terganggu. Ya. Yang kedua dulu ya. Ini itu dulu, baru ngomongin pajak. Pasti mau ngomongin pajak kan? yang kedua dulu, bahwa memang kalau kita lihat ketika sisi hoteling itu dia mengalami sunset, ini artinya juga akan mengaruhi dari sisi PAD daerah itu sendiri. Ini karena ada pendapatan di situ juga gitu kan. Yang kedua tadi soal kritik tadi, misalkan sebenarnya gini, ini kan kalau kita lihat ya, bahwa ini kan kebocoran, terus kemudian disampaikan Pak Saleh itu ada sisi penerimaan, artinya adalah memang sisi penerimaannya nggak diperbaiki dahulu, tapi pemerintah itu sudah membuat program-program yang wow. Ya kan? Itu yang pertama, bahwa harusnya kita ini kalau kita sampaikan pasti kan harus sesuai dengan kantong kita dulu seperti apa gitu kan, baru kita menyesuaikan pengeluaran kita seperti apa. Itu yang pertama kalau kita ngomongin dari sisi penerimaan. Sisi penerimaan tax ratio 10,2%. Kemudian kalau kita lihat kemarin juga tidak mencapai target APBN, yang artinya secara penerimaan kita banyak bolongnya. Tapi masalahnya adalah pemerintah cukup memaksakan, terlebih ada tambahan untuk yang MBG. Nah kita sampaikan sebenarnya MBG ini untuk yang di daerah ini hanya shifting sebenarnya, hanya shifting dari yang dia supply-nya tadinya ke awalnya ke warteg-warteg dan sebagainya, dia supply-nya ke MBG. Nah, ini kan seharusnya kan kalau kita lihat ya, misalkan untuk makan siang ada individu A yang dia membeli 3 porsi, dia membeli untuk dia, istrinya dan anaknya. Terus kemudian anaknya disuplai oleh pemerintah, ya kan? Nah,
ini kan tinggal 2, artinya ada penurunan permintaan yang di sisi swastanya. Makanya ini banyak kantin-kantin yang tutup akibat adanya MBG. Nah ini yang Ada datanya nggak itu? Jangan asal ngomong nih. Ada datanya nggak kantin-kantin yang tutup itu? Loh, ada berita banyak Pak. Ada berita di banyak Pak. Ada yang itu. Jangan membuat seperti itu. Nggak ada itu data-data itu, gitu kan? Data-data kantin-kantin tutup. Beberapa liputan ada. Beberapa liputan ada Pak. Baik. Ada Pak. Silakan. Dilihat dulu, itu apakah memang karena permasalahannya MBG atau bukan? Karena kita harus lihat dulu, dia di mana itunya, tarikannya di mana? Karena gini, kalau kita melihat dari programnya MBG, itu justru banyak anak-anak yang sebenarnya mereka itu tidak makan Di rumah. di rumah. Di rumah. Datanya Selius, gimana Mas? Jadi jangan seakan-akan semuanya, kalau kita semuanya berpikir ini adalah sisi ekonomi bukan sisi politik. Kita sisi politik. Kita keberpihakan kita kepada siapa? Oke. Apakah kita kepada pengusaha atau kepada rakyat? Oke. Itu aja dulu yang kita bicara gitu kan. Silakan, Jadi Mas. kalau itu kan jelas dulu. Kalau kita bicara ini adalah kepada rakyat, ya kan? Kita adalah program yang ini adalah untuk rakyat. Kita bicara makan bergizi itu adalah untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak. Oke, baik, itu satu sisi tujuan utamanya. Tetapi mungkin Selius Tapi punya jangan apa? bicara ini langsung dihitung mekanismenya dengan hitung-hitungan ekonomi yang ini seperti itu. Tapi Pak Wihadi, tolong jangan didikotomi juga antara pengusaha dan rakyat. Karena pengusaha Kesannya kayak gitu. Usaha tuh soalnya gitu kan. Ya, tapi gini, memang kita sangat setuju semuanya bahwa MBG ini bermanfaat terhadap masyarakat banyak, terutama untuk masyarakat miskin. Tapi kita juga melihat efek-efek yang bisa terjadi akibat adanya shifting itu. Kita berbicara mengenai ekonomi, Pak. Ini ekonomi ini kalau kita lihat banyak kantin-kantin yang tutup dan sebagainya, yang juga ada pengurangan permintaan di sisi warteg dan sebagainya. Itu salah satu contohnya saja. Tadi ada 3 individu yang dia belinya 3, sekarang belinya 2. Otomatis kan permintaan kurang Ya, 1 itu satu fakta lah Pak sebenarnya. Enggak. Kalau saya mengatakan bahwa satu fakta, itu kalau kita lihat begini. Area yang dimana anak-anak itu mendapatkan dan juga area daripada kantin, apakah kebiasaan seperti itu kan butuh yang namanya penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah. Oke, Selius bikin dong. Tidak akan seperti itu gitu loh. Jadi tidak langsung membuat ini. Asumsinya seperti itu. Itu kalau terjadi yang di daerah-daerah. Oke. Katanya banyak. Karena begini ya saya katakan. Bahwa program MBG itu diberikan itu adalah dengan yang namanya mereka membuat dapur. Unit dapur diberikan kepada anak-anak, dan sekarang ini lebih banyak kepada anak-anak di pedesaan. Kantin yang mana di pedesaan gitu kan? Kantin mana ada di pedesaan gitu kan? Kalau kita bicara di kota gitu loh. Tapi masalahnya sekarang di kota. Kan nggak cuma di desa. Masalahnya kan itu yang dimaksud itu yang kota. Di sekolah ada sekolah di kota di Jakarta di Halim itu mendapatkan loh. Ya memang betul. Tapi kan tidak langsung di situ ada kantin yang langsung tutup gara-gara MBG, kan nggak ada juga. Nggak, sebetulnya gini, ini tidak fair juga misalnya kalau kita mencari kesalahan-kesalahan yang katakanlah kekurangan-kekurangan dari MBG-nya. Sementara kita lupa bahwa dalam program MBG itu untuk peningkatan ekonomi kita juga banyak. Itu kan yang belum disebut tadi. Sebetulnya kan pada sisi itu sebetulnya yang penting. Misalnya bagaimana tadi para petani kita, para pedagang, para yang lain-lainnya itu yang memang terlibat langsung aktif di dalam proses pelaksanaan MBG itu. Nah kalau itu dibuat keseimbangannya kan kelihatan, oh ternyata MBG ini dahsyat gitu loh. Jadi ada manfaat untuk anak-anak juga pada lembaga ekonomi kecil-kecil yang ada di masyarakat gitu. Baik, nanti saya minta Mas Samsul untuk melanjutkan dan menyimpulkan. Mas, saudara, akibat efisiensi anggaran yang besar, katanya pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak mampu mencapai angka 5%. Business Talk segera kembali. Ya, Mas Samsul, ini Pak Presiden kan memang bersikeras untuk menghemat anggaran, namun dampak dari pemangkasan anggaran ini justru bisa menurunkan PAD kalau tadi disampaikan oleh Selius. Bagaimana redaksional melihat kebijakan yang tampaknya tampaknya kontraproduktif dengan laju pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya kita sudah punya data-data tersendiri terkait dengan efisiensi ini? Efisiensi secara garis besar bagus Pak ya untuk sebuah anggaran. Setiap perusahaan mengalami kendala itu selalu melakukan efisiensi. Kita contoh Amerika sekarang itu efisiensinya lebih drastis Pak dari sekarang. Yang kita diskusikan tadi. Kita efisiensi ini hanya main angka-angka. Nah sementara kalau substansial Pak, apakah benar ASN kita sudah diaudit sesuai fungsi setiap instansi? Apakah yang disebut Pak Wihadi tadi mereka membelanjakan dengan sesuai? Apakah pemborosan itu dilakukan? Nah kalau misalkan itu dilakukan, Amerika berani menawarkan pensiun dini, hematnya $100 miliar.
luar biasa untuk 4 juta. Menutup kementerian. Menutup kementerian. Nah, kalau di sini agak kebalikan sedikit. Itu yang sebenarnya kritik-kritik masyarakat yang harus kita lakukan di situ, Pak. PAD dari daerah tetap akan terganggu, Pak, dengan adanya berkurangnya hunian hotel tadi. Pasti akan terganggu, dan nanti ASN di daerah siap-siap kurangin ini, Pak, tukinnya itu ya, untuk dari sisi PAD-nya kalau dia kurang pasti akan berkurang di situ. Itu akan mengurangi konsumsi juga, Pak. Memang belum di awal tahun memang akan belum, saya sepakat, kami sepakat belum akan terlihat dampak jangka panjang yang seperti Pak Saleh sebutkan tadi. Tapi secara umum kalau memang program MBG ini dirancang dengan bagus dan tadi ada 300 triliun itu yang bisa dialokasikan kembali ke rakyat sesuai misalkan program-program yang super prioritas tadi, Pak, saya yakin pertumbuhan ekonomi bisa berputar. Tapi kalau penganggarannya dengan perencanaannya sama saja, Pak, ya nggak beda jauh dengan sekarang. Hanya realokasi dari yang mungkin dianggap tidak efisien tapi dilakukan yang lain. Karena kalau awal tahun memang kita pahami, Pak, sekarang sebagian kepala daerah masih bersiap-siap untuk dilantik dan masih perlu ruang fiskal untuk menyesuaikan janji-janji politik mereka. Kalau sekarang pemerintah pusat melakukan ini untuk merealisasikan janji politik Pak Presiden Prabowo, yang kita hormati dan kita yakin bahwa itu tujuannya baik untuk rakyat. Nah, tapi lagi-lagi dampaknya yang ke sektor real itu, kalau MBG tadi yang disebut Pak Wihadi, memang melibatkan UKM di daerah akan sangat trickle down-nya itu akan terasa, Mas. Dari Selios, Mas. Sudah. Oh, maaf. Sudah. Ya, itu yang harapannya kan 300 triliun juga ke proyek-proyek, program-program yang menyentuh masyarakat, Pak. Oke. Kayak seperti itu. Oke, baik. Pak Haryadi mungkin punya harapan apa? Mungkin udah ngintip-ngintip pengen insentif lah sekalian gitu? Boro-boro insentif, orang dikurangin untuk insentif caranya. Jadi saya cuman mau butuh apa? Lebih kepada ini kan melakukan shifting tidak mudah ya, karena waktunya juga mepet. Jadi tentunya tadi yang kami sampaikan agar juga ada sosialisasi di internal pemerintah bahwa pengurangan ini bukan artinya meniadakan. Tadi kan Pak Wihadi udah nyampaikan, Mbak, ya, yang dikurangi itu kegiatannya. Ini yang jangan sampai tadi karena ini dikurangi terus tiba-tiba semua restorasi nggak ada sama sekali gitu loh. Itu pun melibatkan dari kebutuhan Pemda, termasuk dalam pengurangan perjalanan dinas kan sebenarnya. Iya, itu. Jadi itu yang sebetulnya kita harapkan, ya tentu kami mendukung. Bahkan kami juga sampaikan di sini bahwa kami dengan LKPP, Pak, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kami sudah berkomunikasi untuk memasukkan pemesanan kamar itu melalui e-katalog. E-katalog yang terakhir versi 6. Jadi ini juga dalam rangka kami mendukung program pemerintah agar dalam pengadaan barang jasanya ini juga pengadaan jasa ya kalau di kami itu betul-betul tidak ada bocornya gitu, Pak. Nah, itu juga kita serius ke sana, tapi tadi dalam waktu yang pendek ini mohon dapat juga diberikan pengertian juga di internal pemerintah bahwa ini bukan sama sekali zero, karena saat ini masih zero lepas daripada Pak Saleh tadi sampaikan belum ada kegiatan. Tapi kita terus terang agak khawatir ya kalau karena moodnya itu semua nggak mau melakukan kegiatan. Demikian. Oke, baik. Pak Wihadi apa, Mas? Yang belum dibahas, Pak, ada satu lagi, biaya bunga, Pak, pembayaran bunga. Oke. Pembayaran bunga surat utang ke Bank Indonesia itu ada 100 triliun, Pak, tahun ini. Itu kalau bisa dibicarakan lagi di DPR khususnya, ada kesepakatan politis, itu bisa digunakan untuk hal-hal ini. Itu agak yang belum pernah disinggung, Pak, ya. Oke. Pak Wihadi, ditanggapi singkat saja sebagai closing dan terutama menanggapi permintaan dari Pak Haryadi. Ya, masalah apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi mengenai masalah bagaimana kesulitan daripada perhotelan. Ini kan suatu hal yang memang harus dilakukan dalam masalah efisiensi ini. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita melihat ngomong ini adalah apa yang didapatkan selama ini adalah merupakan hasil inefisiensi pemerintah. Nah, ini yang harusnya dilakukan secara real, bahwa inilah kondisi yang sebenarnya dengan kondisi efisien ini. Jadi kita bicara adalah bukan kita bicara mematikan satu sektor, tetapi kita harus melihat real daripada market itu berapa. Jadi ini kan kemarin ini kan masih berupa bubble.
karena adanya inefisiensi daripada anggaran sehingga hotel ini melihat ini adalah market yang bubble. Nah sekarang sudah saatnya bahwa market ini adalah real market, maka bagaimana sizing daripada perhotelan itu bisa dinikmati oleh semuanya, dan saya kira mitigasi ini harus kita lakukan dan inovasi daripada perhotelan ini juga harus dilakukan sehingga ini bisa terselesaikan. Jadi saya kira ini semuanya kita melihat bahwa ini adalah pemerintah kita ingin yang baik, yang efisien, dan tidak menggunakan anggaran ini secara ugal-ugalan. Oke, baik. Harapan kita bersama adalah kalau memang ada sebuah kegiatan efisiensi yang semuanya juga jangan sampai ada sektor yang tertekan, sama-sama saling membangun. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Pak Wiyadi, Pak Nailul Huda, Pak Saleh, Pak Haryadi, dan juga Mas Syamsul. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.